Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, yang kami hormati Ketua Dekopinda Kota Kediri, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri, Bapak-bapak, ibu-ibu, Gerakan Koperasi se-Kabupaten Kediri yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Kamis tanggal 10 November 2022, Gerakan Koperasi se-Kabupaten Kediri dapat mensikapi rancangan undang-undang perkoperasian dan rancangan undang-undang pengembangan penguatan sektor keuangan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tetap terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Maras Koperasi yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Eti Husnatul Mar'ati. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Marsidi. Kepada Bapak Marsidi kami persilakan. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa bersama supaya tujuan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhafin, ni'mal wasilah. Ya Rabbana lakam yang amajam fikri wa fi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjiha biha min jami'i wal afat wa taqtilana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una indal derajat aslogat min jami'il khairat fil kayati wa batal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad dalitan qulubi watu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil qawaiku wa tunlalu bihi rogo wa husnul khatimi wa yustasqa bil ghamami bil kalimah alimul mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarati minan nari wal afidul kisab. Rabbana la tuzigh ba'da idh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya astagfirullah. Suratul al maktub ya Rabbul amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Berikut kita ikuti prakata Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri kepada yang terhormat Bapak Imam Sauti Sarjana Hukum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Nugroho, Sekjen Dekopinwil Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kota Kabupaten. Yang kami hormati Bapak Dekopinda Kota. Yang kami hormati Ibu Dwi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, dan Bapak Ibu semuanya dari gerakan, baik dari Kopsah, Kopwan, KUD, KPRI, PKPRI, dan undangan yang hadir pada kali ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kali ini kita bertemu kembali. Beberapa bulan yang lalu kita bertemu, kini kita alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami juga terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dengan kerawan panjenengan ini nanti
rapat hari ini membahas dan menyikapi RUU PPSK dan RUU Perkoperasian tahun 2002, mungkin penjenengan lebih paham, lebih perso, dan lebih apa dampak dari usaha kita, baik organisasi maupun usaha kita, gerakan ini. Nah, inilah nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak kita Pak Nugroho, Sekjen Dekopinwil, yang orientasinya Bapak Ibu semuanya dari Jawa Timur ini sudah mengadakan pertemuan-pertemuan, membuat tim 11 dan ini itu dan sebagainya. Bahkan Dekopinda kemarin 2 minggu yang lalu kita juga diundang 3 kabupaten, di Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun, ketemu dengan Pak Nur Sutrisno selaku penyusun RUU Perkoperasian ini, dan kita di sana saling adu otot lah bahasanya seperti itu. Ini karena orientasi di dalam draft Undang-Undang Perkoperasian dan RUU PPSK ini kayaknya agak bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan di lapangan ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, kekilafan, dan ada apa-apa yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan satu agenda Dekopinda Kabupaten Kediri untuk mengadakan penyelenggaraan rapat seperti ini, rapat koordinasi ini. Nah, maka dari itu nanti monggo panjenengan dibuka seluas-luasnya nanti untuk bertanya dan memberikan masukan. Ditanya dan bertanya dan memberikan masukan kepada Pak Nugroho untuk biar nanti disimpulkan dan disampaikan. Kalau perlu nanti ada statement, pernyataan, ada penyikapan, penolakan. Penolakan RUU Perkoperasian ini dengan RUU PPSK. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Koperasi ini mestinya, koperasi ini mestinya ada undang-undangnya sendiri, orientasi kepada Undang-Undang 25 tahun 92 dan diperubah ini tampaknya tidak sesuai ini. Perlu kami sampaikan bahwa koperasi di Indonesia ini sudah melampaui dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 12 tahun 67 tentang pokok-pokok perkoperasian. Koperasi adalah organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama atau mempunyai kepentingan yang sama ini. Itu di Undang-Undang 12 tahun 67. Kemudian di Undang-Undang 25 tahun 92, 32 baru di tahun dirubah. Ini di Undang-Undang 25 itu koperasi adalah organisasi badan hukum, badan usaha. Beranggotakan orang seorang atau sekunder yang mempunyai kepentingan yang sama dan sebagainya gitu. Nah, dari undang-undang berurutan ini kemudian muncul lagi di tahun 12 itu Undang-Undang 17 tahun 2012 yang notabene dianulir atau direview judicial oleh MK, dibatalkan. Akhirnya kita kembali ke Undang-Undang 25 tahun 92. Kemudian sekarang Undang-Undang 25 92 ini mau dirubah ke Undang-Undang nomor sekian tentang perkoperasian nomor tahun 2002 yang kita bahas ini. Nah, orientasi pada pembahasan ini itu ada beberapa klausul-klausul. Klausul-klausul yang menyangkut dengan diantaranya di koperasi itu simpanan pokok tidak ada, simpanan wajib tidak ada, simpanan sukarela juga tidak ada, adanya iuran pokok. Nah, iuran pokok ini cuma satu. Yang namanya iuran, kemarin waktu di Nganjuk itu debat agak lama. Di mana iuran itu kayaknya seperti arisan, seperti urunan apa dan sebagainya gitu. Ini padahal koperasi lembaga yang cukup besar, tapi hal-hal yang seperti itu kita sikapi bersama-sama ini. Kemudian di UU Perkoperasian, di RUU Perkoperasian itu ada di klausulnya kalau adalah pasal 53
sampai 63 atau 51 sampai 63 itu bahwa pengawas, ya, ini pengawas boleh memberhentikan atau bisa memberhentikan dan mengangkat pengurus. Nah, ini kan sudah bertolak belakang kepada apa yang kita laksanakan sekarang ini. Padahal rapat anggota itu merupakan satu kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Tapi pengawas di sini di Undang RUU ini itu sangat peran sekali. Bahkan terus terang saja saya sampaikan, Pak, saya di draft RUU Perkoperasian pasal 53 atau pasal 51 sampai 563 itu saya bingung, saya sampaikan seperti itu. Ini artinya apa? Di situ banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, saya minta waktu itu Bapak Ibu sekalian ada perbandingan. Ini RUU 25 tahun 92, kemudian ini draft RUU perubahan, sehingga nanti masing pasal per pasal atau klausul per klausul nanti ada tambahan atau perubahan itu genah gitu. Nah, sekarang ini kan cuma nanti mungkin Pak Nugroho menyampaikan secara rinci mengenai itu. Nah, kemudian itu diantara di draft RUU Perkoperasian, kemudian di draft RUU PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. KSP, ya KSP itu berdiri dan operasionalnya itu harus izin OJK. Ya. Sementara itu penjenengan sekarang mungkin besok bahwa OJK itu menangani yang pertama perbankan, asuransi, kemudian di antara itu dua itu asuransi, kemudian syariah juga masuk itu dan sebagainya. Nah ini KSP, Koperasi Pinjam itu masuk di draft RUU PPSK ini. Nah, padahal yang namanya koperasi tadi kan sudah ada undang-undangnya di draft RUU Undang-Undang Perkoperasian, tapi kenapa kok ada dua undang-undang di dalamnya ada koperasi semua? Nah, ini mohon nanti juga mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Nugroho mengenai itu. Ini koperasi misalnya satu aja koperasi ya di undang-undang koperasi gitu aja. Tapi di RUU PPSK ini ada KSP menyangkut itu. Kalau nggak salah pasal 92, 91 atau 91, 92. Draft RUU Perkoperasian ditambah ada 174 pasal. Itu semula ada sekitar 153 atau 54. Kemudian ditambah sekarang jadi 174 itu. Ini. Kemudian draft PPSK itu ada 200. Sebelumnya kita kan nggak kenal ya, nggak kenal menyangkut dengan RUU perbankan dan sebagainya kita nggak kenal. Jadi gosok istilahnya KSP dimasukkan draft RUU itu akhirnya kita kenal akhirnya inilah. Jadi dimasukkan situ. Kemudian ada juga sanksi-sanksi. Ya, di koperasi juga ada sanksi, di draft RUU koperasi, kemudian juga di draft RUU PPSK juga ada sanksi-sanksi. Sanksinya kalau di koperasi minimal kurungan 1 tahun, kemudian kalau uang 1 miliar. Ini. Tapi kalau di draft RUU PPSK itu kurungan 5 tahun, kemudian rupiahnya sekitar 10 sampai 100 miliar. Sanksinya itu. Nah ini kan kita orang awam kan bahasanya itu kan medeni kan gitu ya, medeni bahasa orang awam ini. Padahal RUU ini kalau kita langgar, ya, kalau kita langgar mesti ada sanksinya. Ya, mudah-mudahan RUU nanti muncul PPPP dan sebagainya, ya, muncul PPP. Tapi untuk PP itu biasanya juga mengacu pada RUU, ya harus nanti apabila melanggar mengandang undang-undang ya tetap kena sanksi dan sebagainya gitu. Nah, nanti monggo disikapi, mudah-mudahan nanti Pak Sekjen Dikopinwil menjelaskan secara rinci. Ya, secara rinci penjenengan perso, penjenengan paham, nanti kalau di lapangan itu sudah tidak ada persoalan dan sebagainya. Kemudian konon RUU PPSK ini inisiasi dari legislatif pusat, DPR pusat. Ini. Bukan dari pemerintah. Nah ini kok tahu? Ya mungkin ya tahu lah, mungkin kan banyak koperasi yang ini dan sebagainya gitu. Ini DPR mempunyai inisiasi untuk membuat draft RUU PPSK itu. Ini. Tapi kalau RUU Perkoperasian ini dari pemerintah ini. Ini masih juga
Kita sudah kenal satu kali di nomor 17 tahun 12 tentang perkoperasian, itu sudah di review batal, kembali ke dua-dua. Mudah-mudahan ini nanti jikalau kita belum mempunyai kesepakatan, ya belum kesepakatan dengan pihak pemerintah menyangkut dengan pasal-pasal atau klausul RUU koperasi, mungkin bisa terjadi lagi, mungkin judicial review membatalkan RUU perkoperasian kembali kepada Undang-Undang 25 tahun 92. Nah, monggo nanti disikapi yang jelas. Kami secara pribadi untuk KSP yang ada di RUU PPSK itu dikeluarkan. Ya, untuk KSP itu dikeluarkan, dimasukkan di RUU perkoperasian. Sehingga di PPSK itu tidak ada kata-kata koperasi. Itu. Mudah-mudahan nanti bisa seperti mudah-mudahan. Ini kemarin sudah kita ngotot-ngotot dengan Pak Nusutrisno, cuma di lebok nih laptop ditutup, sudah Pak, ini sudah masuk semua, kita nggak tahu. Terus nanti jenjangnya kapan ketemu kita nggak tahu. Dan PPSK ini konon akan didok bulan Desember. Ini bulan Desember. Kalau KSP nggak hilang dari PPSK, berarti KSP akan mengikuti undang-undang itu. Kalau hilang, ya alhamdulillah dari PPSK ini kembali kepada draft perkoperasian itu. Padahal KSP kalau belum dirubah dan sebagainya itu di dalam PP 9 tahun 95 KSP itu mudah sekali. Ya, operasionalnya di situ. Mudah disetor tingkat kabupaten 15 juta, kemudian Jawa Timur 500 juta atau tingkat kabupaten 50 juta dan sebagainya di PP 9 tahun 95 seperti itu. Kembali kepada ke situ ini. Nah, itulah di antara Bapak Ibu sekalian, kami dari Dikopin mengundang penjenengan semua. Ya, dari beberapa atau semua dari jenis koperasi, baik dari KPRI, KUD, kemudian dan sebagainya. Ini kita undang untuk bagaimana kita saling-saling paham di dalam undang-undang itu. Karena apa? Kita diberi waktu, ya, kita beri peluang untuk menyikapi pasal-pasal atau klausul yang menyangkut dengan aturan itu. Karena apa? Aturan itu yang melaksanakan kita, ya kan? Yang melaksanakan kita. Tapi yang membuat sana, ya, yang membuat Jakarta sana, yang melaksanakan kita. Melanggar, yo ada sanksi dan sebagainya. Ini kita harapkan nanti, monggo ini secara secara head to head atau interaktif, monggo nanti mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Walaupun tadi sudah kita sampaikan bahwa ini di Jawa Timur dari Pasuruan sudah menyatakan sikap, dari Jawa Tengah juga menyatakan sikap dan sebagainya. Semua adalah penolakan-penolakan menyangkut dengan draft RUU itu. Nah, ini di Kabupaten Kediri dan kota, Nino Sewu, Pak Dinas sama Pak Dikopinda, ini kita ajak bareng-bareng. Ya, kita ajak bareng-bareng untuk berkolaborasi untuk bagaimana menyikapi draft-draft RUU perkoperasian dan PPSK ini. Nah, ini kita harapkan nanti penjaringan aktif, ya, aktif untuk menyikapi pasal-pasal ini. Nanti didok itu tadi. Ya. Jadi, karena apa? Dari sana pun khawatir. Ya, khawatir dari Jakarta itu khawatir. Kemarin Pak Nusantara menyatakan bahwa ini nanti kalau kita nggak sampaikan kepada gerakan, nanti khawatir kalau di review yudisial lagi, dibatalkan lagi. Ini khawatir. Tapi dalam kekhawatiran ini ternyata di klausul-klausul itu ya seperti itu. Kalau kita sampaikan sejak Undang-Undang 17/12 itu umur 2 tahun, itu sebetulnya pernah kita sampaikan waktu workshop di Malang, Pak, daripada Undang-Undang 17/12 ini enak kembali, nyaman, aman, itu kembali ke Undang-Undang 25 tahun 92. Enak di situ. Jawabannya apa waktu itu, waktu workshop itu? Karena ini sudah berjalan, ya inilah laksanakan. Waktu itu kan ada sertifikasi permodalan, kan waktu itu. Ada sertifikat permodalan, simpanan pokok, cuma dan sebagainya gitu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti monggo penjelasan aktif untuk mana itu. Ini kita sehati,
Ya, kita gerakan sehati untuk memberikan statement atau pernyataan menyangkut dengan RUU atau draft RUU perkoperasian dan PPSK ini. Makaten matur suwun dan nanti mohon panjenengan saderenge bubar pun kondo rumiyin mengke foto-foto membuat video ya, untuk kita sampaikan ke Jawa Timur atau bahkan nanti ke nasional itu biar didengar oleh baik itu menteri maupun Pak Presiden gitu. Kemarin juga Bapak Ibu Dikupin Pusat maupun Dikupin Wil kemarin hari Selasa ketemu tokoh-tokoh partai dan sebagainya. Nah ini untuk menyikapi seperti itu. Makatan terima kasih. Monggo nanti Pak Nugroho untuk menyampaikan secara detail sehingga nanti Bapak Ibu semuanya pirsa menyangkut dengan isi-isi klausul draft seperti. Makatan nyuwun ngapunten, matur suwun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, marilah kita ikuti dan kita simak bersama paparan tentang rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Nugroho, Magister Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nugroho kami persilahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian sesama gerakan koperasi, kalau bicara pasti panjang lebar, tapi saya ingin sampaikan aja intinya pada pagi hari ini ketika saya ditimbali oleh Pak Buat selaku Dewan Penasihat Dikopimwil. Jadi beliau ini sebenarnya penasihat saya gitu kan. Beliau ini kan Dewan Penasihat Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Timur, merangkap sembarangi pokoknya Bapak ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini masyarakat koperasi memang lagi galau, bergejolak. Rasanya ini karena akan diundangkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu sebuah undang-undang yang diinisiasi, yang menjadi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya dibahas di Komisi 11. Nah, salah satu hal yang kami ingin sampaikan bahwa undang-undang atau RUU PPSK ini, P2SK atau Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini sebetulnya undang-undang yang sifatnya omnibus law. Jadi undang-undang yang merangkum banyak undang-undang yang perlu diperbaiki. Jadi baiklah Bapak-bapak, saya ingin teruskan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, RUU PPSK ini memang akan menyempurnakan beberapa undang-undang dalam sebuah undang-undang yang namanya omnibus law. Di sana ada undang-undang perbankan, lembaga keuangan mikro, ada undang-undang asuransi dan lain-lain. Tetapi satu yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu yang berkaitan dengan pasal di RUU itu yang mengatur keterlibatan otoritas jasa keuangan OJK di dalam pengawasan, pengaturan, perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Selama ini simpan pinjam koperasi itu tidak pernah diatur OJK, tapi hari ini akan diatur. Nah, ini menimbulkan keresahan. Kenapa keresahannya? Gimana resahnya itu? Nah, saya ingin sampaikan keresahannya itu memang ya kalau kita diawasi oleh OJK itu bukan kok kita tidak mau, tapi ada sesuatu yang membuat carut marutnya regulasi nanti. Nah, saya akan sampaikan. Saya dibantu oleh teman-teman rumah koperasi kita yang hari ini langsung mengendalikan dari Jawa Timur. Monggo dipersilakan Mas Vivit paparan saya. Nah, saya ingin menyampaikan analisa kritis pengaturan OJK dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi dari sisi regulasi dan jati diri.
Lanjut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika kita bicara usaha simpan pinjam, itu ada 3 substansi yang tentu kita harus pahami bersama. Yang pertama, usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi, baik dalam bentuk tunggal usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan KSP, maupun dalam bentuk salah satu bagian unit usaha koperasi, yaitu unit simpan pinjam itu kan bagian, tapi ada yang sebagai tunggal usaha, yaitu yang namanya KSP USP. Nah, pada hakikatnya KSP USP itu adalah kegiatan di sektor keuangan koperasi yang bertransaksi dari, oleh, dan untuk anggota. Tidak ada transaksi bisnis di sana sebetulnya. Ini jati dirinya begitu. Sekaligus juga USP KSP itu kenapa melayani dirinya sendiri sebagai transaksi internal koperasi, itu juga karena historis perjalanan panjang lahirnya koperasi. Di Indonesia saja pada tahun 1895 ya, ketika Patih Aryo Wiro Atmojo yang ada di Purwokerto itu pada waktu itu melihat bahwa banyak para pegawai negeri pada waktu itu, saya nggak tahu namanya apa pegawai negeri, apa enek nipe apa enggak tahu zaman itu, tapi pokoknya itu banyak yang mengalami kesulitan keuangan, akhirnya mereka lari ke rentenir. Nah, Patih Aryo Atmojo ini menggerakkan mereka daripada rentenir, bagaimana kalau kita berkumpul bersama-sama, saling mendukung, mengumpulkan kekuatan, lalu saling tolong menolong. Itu sebetulnya. Jadi koperasi itu sebetulnya lahir itu dari sebuah cita-cita untuk gerakan saling tolong menolong, bukan untuk berbisnis dengan anggotanya, enggak. Ketika satu lidi tidak ada artinya, segebok lidi menjadi sebuah kekuatan. Itu sebetulnya. USP ya gitu. Ketika kita mempunyai permasalahan di sektor keuangan, kita berkumpul bersama-sama, memecahkan bersama-sama. Kita mengumpulkan uang dalam bentuk simpanan, lalu simpanannya itu dipakai untuk gerakan saling tolong menolong. Itulah sebetulnya jati diri dari usaha simpan pinjam koperasi. Nah, baik dari pendiriannya, tujuan pendiriannya sebagai gerakan saling tolong menolong, maupun kalau kita melihat historis perjalanan panjang. Ketika di Jerman ada koperasi di Jerman itu juga begitu. Lahirnya itu karena banyak orang bermasalah, tetapi secara pribadi nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka berkumpul, mempunyai masalah yang sama, memecahkan masalah bersama-sama. Itulah sebetulnya koperasi. Nah, yang kedua, usaha simpan pinjam koperasi dari sisi kaidah tidak melakukan transaksi dengan pihak di luar anggota, baik dalam menghimpun permodalan maupun dalam rangka melakukan pelayanan. Jadi kita itu gerakan saling tolong menolong. Nah, usaha simpan pinjam koperasi itu bukan unit usaha dari entitas yang mendasarkan diri pada persekutuan modal atau capital base, tetapi unit usaha simpan pinjam itu adalah usaha yang berangkat dari kumpulan orang yang kita kenal dengan member base. Jadi kumpulan orang yang bersatu, yang mempunyai masalah sama, bersatu bersama-sama mengumpulkan potensi bareng-bareng lalu memecahkan bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh Kopem ini kan ya gitu ya Pak. Itu kan ketika seorang petani ya Pak, nek siji nggak ada artinya, ketika berkumpul menjadi sebuah kekuatan. Itu sebetulnya, itulah koperasi sebetulnya. Nah sekarang jati diri koperasi yang 3 ini itu legitimate dalam regulasi perkoperasian. Itu sebetulnya sudah ada dasar hukumnya, sudah diatur di undang-undang. Seperti Undang-Undang 25. Itu kan mengatur bagaimana kaidah atau prinsip itu diwadahi. Kan begitu Bapak. Ada undang-undang yang lain. Jadi sebetulnya sudah regulated, sudah legitimate dalam regulasi perkoperasian. Monggo Mas Cipit lanjut. Nah, sekarang berhenti dulu.
sekarang ada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Di sana disebutkan bahwa transaksi usaha koperasi itu ada dua, transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi pelayanan itu kepada anggotanya sebagai usaha internal, juga ada transaksi bukan anggota yang dinamakan transaksi bisnis ketika koperasi melayani bukan anggota. Contohnya kita punya toko, kita punya transportasi, kita punya hotel, dan lain itu bisa melayani bukan anggota yang disebut transaksi bisnis. Nah, lanjut Mas Ibit. Nah, sekarang di usaha sektor keuangan, karena koperasi itu juga melayani anggota dan bukan anggota sesuai dengan PP 7, di sektor keuangan pun juga berlaku itu. Di sektor keuangan koperasi, ketika melayani dirinya sendiri atau anggotanya disebut usaha simpan pinjam. Apa itu usaha simpan pinjam? Dalam bentuk bagian dari unit usaha koperasi atau simpan pinjam sebagai sebuah usaha tunggal yang disebut koperasi simpan pinjam. Ini. Nah, di bidang transaksi bisnis bukan anggota itu yang disebut lembaga keuangan mikro. Jadi koperasi itu sebetulnya di sektor keuangan pun boleh melayani bukan anggota, tetapi badan usahanya, lembaganya, usahanya tidak USP lagi, tetapi yang sekarang berlaku itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Lah aturan bisnis, aturan undang-undangnya gimana? Di sini ada dua beliau yang hadir, ada Pak Yuli, ada Bu Dwi. Ini beliau ini ahlinya di bidang mengatur negara ini. Nanti kita bisa tanya kalau diskusi ini. Memang sudah ada undang-undangnya. Kalau saya kan rakyat biasa Bu Dwi, ya saya kan yang panjenengan bina kan gitu. Baik, lanjut. Nah, sekarang di pasal 43 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di pasal 43-nya disebutkan, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Jadi koperasi itu sebetulnya titik poinnya, dasarnya itu untuk kesejahteraan anggota. Nah, salah satunya USP. USP itu juga untuk kesejahteraan anggota, melayani diri sendiri, melayani pemiliknya, bukan melayani bukan anggota. Nah, usaha koperasi sebagaimana pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Kalau tunggal usaha namanya KSP. Kalau serba usaha menjadi bagian dari usaha koperasi, kita kenal dengan namanya unit simpan pinjam. Seperti Pak Oco, kagungan USP kan Pak, di koperasinya. KPRI Sedar Ngancar yang punya toko gede itu ya. Nah itu juga punya salah satu usaha sektor keuangan yang disebut USP. Nah, nih. Nah untuk kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota. Nah, kalau punya kelebihan baru kita keluar. Kita melakukan transaksi bisnis. Nah, ke depan Bapak, memang koperasi ini jangan hanya kutak-kutik di dalam. Kalau kutak-kutik di dalam sebagai gerakan saling tolong-menolong memang indah. Tapi bonsai katanya Pak Yuli. Bonsai indah tapi tetap cilik. Regane larang katanya. Nek enek sing tuku. Nek enek sing tuku ya tetap indah kecil itu aja kan gitu. Nah, gitu Pak. Bonsai itu larang nek enek sing tuku gitu ta. Nek enek sing tuku ya panggahne meja cilik ngoten nggih Pak Ratno kan gitu. Nah, itu. Nah, ke depan kita tidak hanya pelayanan, kita harus berbisnis, kita harus keluar. Ketika kita sudah mampu tentunya. Nah, ketika kita keluar itulah kita menunjukkan jati diri bahwa kita juga pelaku usaha yang sama terhormat, sama sejajar dengan pelaku ekonomi yang lain. Ketika kita keluar, kita boleh berbisnis. Duwe bis misalnya, seperti beliau ini.
Boleh, apa sing duwe bis kudu Harapan Jaya tok. Koperasi juga boleh, duwe hotel ya boleh. Tapi itu bisnis, sudah dengan masyarakat. Di sanalah koperasi hadir menunjukkan jati dirinya sejajar sama terhormat dengan para pelaku yang lain. Tetapi nek di dalam ya wis gerakan saling tolong menolong itu tidak boleh hilang. Kalau hilang kita hanya bisnis saja, apa bedanya karo PT? Kita tetap gerakan saling tolong menolong. Ketika gerakan saling tolong menolongnya sudah selesai, anggotanya wis sugih kabeh, ayo bareng-bareng ngumpul nih modal bisnis keluar. Itu dijamin oleh undang-undang. Nah, sekarang kembali di sini. Monggo Mas Sifit. Nah, sekarang di pasal 12 PP 7 2021. Di situ disebutkan, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi. Ayat 2-nya, kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana di ayat 1 tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam. Jadi kalau koperasi simpan pinjam itu hanya melayani anggotanya. Apa enggak boleh keluar? Boleh. Tapi lembaganya namanya sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2013 namanya Lembaga Keuangan Mikro. Itu di undang-undang tadi, kan gitu Bapak. Ya, lanjut. Nah, sekarang di pasal 5 Undang-Undang nomor 1 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro itu badan hukumnya bisa koperasi, bisa PT. Lah disinilah kita hadir. Kalau PT boleh lembaga keuangan, kenapa koperasi nggak boleh? Kan sama haknya. Nah, ini yang kedua pasal 8 nomor Undang-Undang nomor 1 2013 LKM hanya dapat dimiliki oleh satu warga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa atau kelurahan yang disebut BUMDes gitu. Tapi di sini koperasi. Jadi koperasi itu boleh memiliki LKM. Koperasi kok bisnis ya harus ke depan kan itu. Baik segala sektor kok usaha boleh, termasuk sektor keuangan. Baik, lanjut Mas. Nah sekarang kenapa kita jadi galau hari ini? Kenapa dengan adanya RUU Rencana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kok kita galau? Di mana-mana ada gerakan menolak RUU ini. Kenapa? Saya kebetulan sebagai salah satu atau sebagai sekretaris tim pengkajian RUU sudah banyak menerima masukan. Penolakan banyak Pak, tidak hanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kemarin, Sumatera Utara, ada dari NTT yang saya kontak dan banyak lagi. Nah sekarang kita kembali di sini. Sekarang kenapa kita galau? Karena ada disharmonisasi regulasi terkait dengan RUU PPSK ini. Di mana regulasinya? Di mana disharmonisasinya? Lanjut Mas Yifit. Nah, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Koperasi itu di pasal yang tadi disebutkan Pak Imam, di pasal 192. Pasal 192 itu sebuah pasal di RUU PPSK Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mau merubah pasal 44 Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang usaha koperasi. Itu dikembangkan 44 itu menjadi 24 pasal. Nah, dua yang saya ingin sampaikan di sini, pasal 40A tentang PPSK itu ada dua ayat disebutkan. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam yang mendapatkan izin dari OJK. Jadi simpan pinjam itu nanti hanya dilaksanakan oleh koperasi yang mendapatkan izin dari OJK. Jadi intinya ketika ada usaha simpan pinjam, apa itu dalam bentuk KSP atau USP itu harus izin OJK. Kalau undang-undang ini didok, dan ini mau didok nanti insya Allah kalau nggak ada
perlawanan tanggal 22 tadi didok nanti. Kalau sudah didok, USP-nya siapa? Korban itu juga harus OJK. Panjenengan waya harus belajar banyak kan. Nah, kenapa kita harus galau? Ya, yang pertama ini, ketika OJK itu harus memberikan izin kepada kita, nanti akan saya sampaikan kenapa kita jadi galau. Yang kedua, koperasi simpan pinjam sebagaimana disebut ayat 1 dapat berbentuk koperasi primer atau sekunder. Nah, sekarang unit usaha OJK itu memberikan izin, mengawasi dan mengatur itu kepada lembaga, Bapak. Kalau di sektor keuangan, kalau dikatakan usaha sektor keuangan simpan pinjam karena kelembagaan, yang izinnya itu keluarnya nanti KSP, Pak, bukan USP. Berarti kalau Pak Koco dari Purwasri itu punya USP, kalau harus dapat izin dari OJK, tidak lagi USP, harus berpindah menjadi KSP. Lah nek aku duwe toko piye? Yo gawe neh anggaran dasar unit pertokoan. Lah nek transportasi yo gawe neh, lah kan kacau itu, Pak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon izin saya lanjut nggih. Jadi ini yang disebutkan. Jadi kalau nanti kita diatur oleh OJK, bukan kita tidak mau diatur. Koperasi itu tetap warga negara yang taat hukum. Tetapi kita lihat-lihat, dan nek hukumnya terus nabrak-nabrak ya piye, ya dia kan kacau gitu kan. Inilah, jadi terus pasal 44B-nya, koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dimaksud dalam 44A dengan kriteria tertentu wajib memperoleh izin usaha sebagai kegiatan usaha simpan pinjam dari OJK. Jadi intinya kita nanti izin usaha sektor keuangan koperasi itu dari OJK. Kita bukan tidak mau diatur, tapi kita harus melihat kenapa harus diatur. Apalagi diaturnya membuat tata kelola koperasi jadi kacau nanti. Nah, lanjut Mas Yifit. Nah, sekarang pasal 6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sana disebutkan ada 3 sebetulnya tugas pokok OJK itu. Di sektor perbankan, di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tidak ada yang ngatur koperasi sebetulnya. Lah kenapa? Mestinya kita juga kasihan sama OJK. Wong sekarang OJK itu loh nangani lembaga keuangan asuransi yang sing bobol, ana sing bank bobol itu aja belum tuntas kok arep nangani kita gitu. Apa enggak tambah nanti ya opo kita itu kan gitu, Pak. Sekarang banyak. Dan yang kedua, apa ada jaminan kalau mintanya kita masuk OJK koperasi ini menjadi lebih bagus? Kan tidak ada jaminannya. Wong sekarang OJK aja non sewu. Saya tidak menyalahkan OJK, tapi fakta di lapangan banyak permasalahan-permasalahan sebetulnya ditangani OJK belum tuntas kan hari ini, Pak. Itu yang kami ingin sampaikan. Nah, lanjut Mas Ifit. Nah, sekarang ada RUU perkoperasian, Pak. RUU perkoperasian yang hari ini memang lagi dikaji oleh tim kajian, di mana saya ikut di dalamnya itu. Di sini disebutkan di pasal 89 RUU perkoperasian, koperasi simpan pinjam dilarang menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang tidak berasal dari anggotanya dan atau memberikan pinjaman tidak kepada anggotanya, koperasi sekunder atau yang lain. Jadi RUU perkoperasian mengatakan usaha simpan pinjam tidak boleh melayani bukan anggota. PPSK-nya nanti kalau didok koperasi simpan pinjam itu harus diawasi OJK karena melayani bukan anggota. Kan kacau ini, sing dianu sing di gitu. Sama-sama digodok kan ini. Kan bingung kita. Pak Buat ini bingung, Pak Imam bingung. Terus piye? Solusinya ya sudah, urusan USP, KSP itu kembalikan ke lembaganya, ke
Kementerian Koperasi. OJK nggak usah ikut. Dan supaya begitu gimana? Kita menolak bukan karena pegel sama OJK atau pada pemerintah, tapi kita ingin meluruskan. Ini loh sebetulnya. Apa pemerintah nggak boleh salah? Pemerintah boleh salah nggak, Pak? Ya boleh dong. Nyatanya banyak undang-undang yang juga dibenarkan. Nah, jadi kita ketika menolak ini bukan kita mau melawan pemerintah, tapi ada sesuatu yang sebetulnya masyarakat ini, rakyat ini, yang punya negara ini, ketika ada sesuatu yang menimbulkan keresahan, kita boleh mengingatkan. Mengingatkannya gimana? Karena itu sana tetap kepingin disahkan, ya kita ya mengingatkannya, ya kita ngengkel udah ditolak kan gitu lah. Jadi ditolak ini bukan kita mau melawan pemerintah. Jadi ketika sekarang hadir di sini menyampaikan sesuatu, mengajak kita menolak pengaturan itu bukan karena kita melawan pemerintah, tapi ada sesuatu yang perlu diluruskan, dan itu yang akan jadi korban kita ini. Ketika korban harus berubah jadi KSP semua. Wah, susah. Terus KPRI. Nah, ini tokoh-tokoh KPRI ada di sana. Itu harus berubah jadi KSP semua. Lah nek aku di toko piye? Ya badan hukumnya dhewe, gawe badan hukum pertokoan dan lain-lain, kan kacau ini tuh, Pak. Sedangkan kita kepingin koperasi itu melayani semua kebutuhan anggota dari hulu sampai hilir. Tidak lagi dipecah-pecah begitu. Nah itulah, jadi kita menolak ini yang tadi disponsori Pak Imam, saya juga ikut sponsori, bukan kita mau melawan pemerintah, tapi kita ingin mengingatkan pemerintah. KSP USP itu ranahnya usaha internal koperasi, itu bukan ranahnya diatur oleh OJK. OJK sendiri tugasnya wis akeh. Nah, gitu. Nah, lanjut Mas Ibit. Nah, di RUU-nya sendiri, ketika sekarang ada 2 RUU yang mau digarap, satu RUU perkoperasian, yang satu RUU PPSK. 2 RUU itu nanti kalau didok, itu berlaku untuk pedoman bagi masyarakat melakukan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Sing siji larang, sing siji oleh, terus piye sing dinut iki kan gitu. Menurut undang-undang perkoperasian, semua usaha koperasi itu ada diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah Kementerian Koperasi. Nen menurut PPSK, USP diatur sesuai peraturan OJK. Terus yang dinut sing pundi Pak Sigit, kan gitu. Nah inilah. Jadi kita ingin mengingatkan pada pemerintah. Masyarakat boleh nggak mengingatkan pemerintahnya? Boleh. Yang punya negara itu pemerintah atau kita? Kita kan gitu Pak. Kita kan boleh. Nah, pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika Undang-Undang 17 yang tadi disampaikan Pak Imam, ketika Undang-Undang 17 itu tentang perkoperasian itu mengatur koperasi terlepas dari koridornya, kita semuanya menuntut uji materi ke OJK. Alhamdulillah diluluskan. Jadi ternyata Undang-Undang 17 juga bisa salah gitu. Jadi pemerintah bisa salah lah. Tapi sekarang masalahnya bukan mencari siapa yang salah, tapi monggo bersama-sama pemerintah, gerakan koperasi, bagaimana kita mendukung pemerintah untuk membuat tata kelola berdasarkan regulasi, tetapi regulasi yang tidak membuat carut marut. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang fakta disharmonisasinya dengan munculnya RUU. Lanjut Mas Ibit. Yang pertama faktanya, terjadi disharmonisasi antara RUU PPSK dengan RUU perkoperasian. Tadi saya sampaikan, RUU perkoperasian itu melarang USP melayani bukan anggota. Tetapi RUU PPSK USP harus diatur oleh OJK karena dianggap melayani bukan anggota.
Karena dianggap melayani bukan anggota, betul, melayani masyarakat. Ini kan bertentangan. Di satu sisi nggak boleh melayani masyarakat, tapi di satu sisi dianggap melayani masyarakat yang harus diatur. Ya bukan kacau, Pak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 11 dengan PP 7. Otoritas Jasa Keuangan itu hanya mengatur, OJK itu hanya mengatur lembaga-lembaga atau industri keuangan yang berkaitan dengan masyarakat. OJK itu hadir untuk melindungi dana-dana masyarakat yang ditanamkan atau diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan. Tapi tidak ada yang kaitannya dengan koperasi. Lah terus diatur koperasi terus pi. Nah ini kan kacau. Di RUU Perkoperasian semua usaha koperasi nanti yang ngatur pemerintah, berarti Kementerian Koperasi. Tapi kalau di PPSK karena masuk OJK yang ngatur OJK. Terus yang dinurut sing pundi, Bu? Nah, ini podo-podo didoke kan gitulah. Daripada begitu kita ingatkan pemerintah, walaupun mengingatkannya mungkin rodok megel nih. Karena ada anak sing rodok megel nih, dituturi tambah. Tapi ini kan memang harus dilakukan untuk apa? Untuk tata regulasi yang betul, yang nyaman baik bagi pemerintah maupun kalau nanti diatur dua itu sing bingung Ibu Dwi ini sama Pak Yuli. Ketika saya Bu, iki piye diatur OJK apa panjenatur? Bu Dewi bingung, undang-undangnya loro sing ndi kita. Enggak nyaman semua akhirnya kan gitu. Nah daripada belum wis itu ditolak wae lah. Itu dihilangkan aja lah pasal itu. Bukan RUU PPSK-nya dibatalkan. Monggo lanjut karena RUU PPSK itu ngatur perbankan, asuransi, ngatur lembaga monggo, tetapi yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi pasal itulah dihilangkan, yaitu pasal 192. Ngaten ya Pak. Lajeng ini pasal-pasal yang disusun dalam RUU PPSK terkait dengan usaha pinjaman hanya boleh dilakukan koperasi simpan pinjam bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 dan PP 7 di mana usaha koperasi dilakukan secara tunggal usaha dan serba usaha. USP itu bisa dilakukan sebagai bagian dari kumpulan usaha yang lain, namanya unit usaha, tetapi juga bisa sebagai tunggal usaha, yaitu KSP. Tetapi di OJK yang akan diterbitkan itu kelembagaannya KSP-nya. Jadi USP-nya kan harus jadi USP nanti. Lah kan ora karu-karuan ini. Ya apa? Ngurusi rapat anggota erong bar, ngurusi iki dan lain-lain. Ibu-ibu itu kasihan saya kan itu. Baik, lanjut. Pengaturan yang menetapkan usaha simpan pinjam harus mendapat izin dari OJK bertentangan dengan tugas OJK sebagaimana diatur dengan Undang-Undang OJK sendiri. OJK itu loh tidak pernah ada tugas memberikan, mengawasi, mengatur di luar tugasnya. Koperasi di luar tugas OJK, tapi sekarang dipaksakan dengan RUU PPSK harus nangani koperasi. Nah, akhirnya nanti ada pertentangan, disharmonisasi antara Undang-Undang OJK sendiri dengan Undang-Undang PPSK. Lah ya apa negara iki? Nah, kan gitu. Nah, baik lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Sifit. Nah, sekarang usaha simpan pinjam koperasi bukanlah lembaga jasa keuangan yang diatur dalam pasal 6 2021 karena lembaga jasa keuangan yang dimaksud dalam lembaga jasa keuangan dalam pasal ini melayani kebutuhan masyarakat dan lembaga keuangan yang profit oriented. Jadi di sini lembaga jasa keuangan yang diatur di OJK itu adalah lembaga jasa keuangan yang melayani masyarakat.
unit usaha simpan pinjam atau KSP itu tidak melayani masyarakat. Jadi kalau diatur di OJK kan jadi kacau. Usaha simpan pinjam bukanlah lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat, tetapi lembaga jasa keuangan yang dimiliki bersama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kalau ini kan berarti dipaksakan kita itu juga melayani masyarakat kan gitu Pak. Nah ini kan berarti prinsip dan nilai koperasinya kan harus dipaksa dihilangkan kan gitu Pak Yuli. Nah inilah. Lanjut Mas Ifit. Pasal 2, bab 2, pasal 192 RUU PPSK mengatur ketentuan tentang usaha simpan pinjam koperasi yang diatur dalam usaha sektor keuangan untuk melayani masyarakat, sehingga disimpulkan perlu diawasi dan diizinkan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi RUU PPSK itu menganggap USP itu sebagaimana lembaga keuangan yang melayani masyarakat yang perlu diatur oleh OJK. Sedangkan dalam fakta nggak ngono USP itu. KSP itu juga nggak gitu. Nah, baik ini ada apa? Ada paparannya. Mungkin nanti kalau dibutuhkan saya share ke Pak Imam, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat. Jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau USP KSP itu diatur oleh OJK, dari sisi regulasi itu sudah menimbulkan pertentangan. Yang kedua, ketika Undang-Undang PPSK, RUU PPSK mau ngatur USP oleh OJK, itu juga bertentangan dengan RUU Perkoperasian yang sekarang juga dibahas. Karena di RUU Perkoperasian, USP itu tidak boleh melayani bukan anggota. Lalu undang-undangnya didok bareng, metuning bareng terus piye? Nek menurut PPSK diatur oleh OJK. Nek menurut Undang-Undang Perkoperasian diatur oleh pemerintah. Terus KPRI ning gene Bu Dwi, ning Pak Yuli apa ning OJK? Ngatur iki piye iku kan. Sebelum terjadi kita ingatkan pemerintah, Pak itu dibatalkan saja. Terus nek ora gelem, ya terus demo ade kan gitu Pak. Nah, Jawa Timur mau demo Pak. Kemarin saya dapat informasi selaku tim kajian ada 120 bis disiapkan Pak untuk dasar. Tetapi itu yang terakhir aja Pak. Saya pikir pemerintah juga tentunya memahami ketika kita mengajukan sesuatu itu bukan karena benci pada pemerintah, karena kita ingin makar pada pemerintah, tapi kita ingin mengingatkan. Karena kalau itu tetap dipaksakan terjadi carut marut dalam tata kelola koperasi. Kapan koperasi ini berkembang? Pengaturan ini bingung nih gitu kan? Kan gitu. Nah, lanjut Mas Ipit, masih ada atau enggak? Nah, ini tadi yang saya ingatkan. Di pasal 44A dan 44B itu RUU PPSK mengatur bahwa usaha simpan pinjam koperasi diawasi oleh OJK karena dianggap melayani bukan anggota. Di pasal 89 RUU Perkoperasian mengatur bahwa simpan pinjam tidak diizinkan melayani masyarakat. Terus pundi Pak? Sing dinut sing di undang-undang kan gitu. Nah, kita berpikir nalar saja. Karena koperasi itu adalah mempunyai jati diri, punya prinsip, tentunya diatur oleh yang bina. Iya, yang atur adalah Kementerian Koperasi, jangan OJK. Yang kedua, kita kepengin bahwa usaha sampai sekarang Bapak, itu semua sektor keuangan itu semuanya sudah di OJK kecuali koperasi. Kenapa kok gitu lah? Karena koperasi itu punya jati diri. Koperasi itu dengan pelaku yang di luar koperasi itu ada bedanya. Kalau koperasi melayani pemiliknya dan melayani masyarakat. Tetapi kalau di luar koperasi hanya melayani masyarakat. USP itu tidak sama dengan bank.
USP melayani dirinya sendiri, pemiliknya. Kalau bank melayani bukan pemilik, kan gitu Pak. Lah nek dicampur-campur terus piye gitu. Yang ketiga, kita mengingatkan pemerintah karena kita ingin menegakkan jati diri koperasi. Sopo sing bilani jati diri koperasi kalau bukan kita. Kan gitu. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, panjang kalau kita cerita, tapi kembali hari ini kita kepingin mengingatkan pemerintah. Kita kepingin pasal di PPSK yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi diatur OJK, monggo Pak dihilangkan aja daripada carut marut. Nah caranya piye? Yo alus apa enggak, intinya kan nolak gitu kan Pak, nolak kan gitu ya, wes ditolak aja. Kok kasar lah, nek orang nolak terus piye? Pak jangan dimasukkan Pak, ini kan podo ae harus tolak kan itulah. Nah hari ini kita punya sikap bersama-sama, kita tolak itu. Bukan karena ingin melawan pemerintah, tapi justru kepingin mengingatkan pemerintah. Karena kalau itu diteruskan, kacau balau. Sing repot pemerintah dewe sebagai pembina, sing repot adewe sing dibina melok sopo kan gitu kan. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki monggo penjenengan tanya dengan dapat apa istilahnya penjelasan ini tadi. Monggo Mas Heri. Monggo Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi di sana ate takok gak penak jarane Pak Imam narasumber gak oleh takok. Padahal saya kepingin takok. Karena gini, rencana undang-undang ini dan PPSK ini yang sangat berdampak itu kepada teman-teman saya, terutama KSP USP. Jadi mungkin saya mewakili, ini mau tanyanya ke Bu Dwi. Maaf Bu Dwi. Begini Bu, andaikan undang-undang ini kalau kita mengadakan istilahnya keberatan sampai ditolak dan undang-undang ini berlanjut, dari Dinas Koperasi ini bagaimana mensikapinya? Kedua, kira-kira persiapan apa saja bagi teman-teman KSP ini yang harus disiapkan? Karena yang paling terdampak itu terutama dari KSP-nya. Dan KSP di Kediri itu juga tidak sedikit. Dan yang saya dikhawatirkan kalau ini sampai terjadi, ini lagi jaga ini terjadi. Kalau sampai terjadi, terutama KSP besar itu yang omsetnya di atas 5M, pasti nanti diarahkan menjadi BBL. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini sebenarnya narasumbernya Pak Nuk, tapi pertanyaannya ke saya, berarti karambol ini. Nun sewu, mohon izin Pak Nuk, mohon izin Pak Dwi, Pak Imam. Tadi pertanyaan dari Pak Toto tentang kalau seandainya undang-undang PPSK ini didok dan tidak ada pilihan lain, kalau memang seperti itu kita harus melakukan. Maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya harus patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena koperasi sendiri sebenarnya juga harus patuh pada hukum publik, walaupun punya hukum privat sendiri.
Kemudian yang kedua yang dilakukan apa oleh dinas? Yang pertama nanti kita akan konsultasi atau koordinasi ke OJK dulu. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan KSP ini. Untuk kesiapan terhadap KSP, kalau menurut kami dari dinas, kita ikuti saja aturan-aturan yang ada sesuai dengan ketentuan sekarang. Apa saja yang diperlukan dalam sebuah KSP. Misalnya penguatan kelembagaan dari sisi legalitasnya sudah klop, sudah bagus. Saya rasa tidak perlu takut ya. Kalau kita berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tapi izinkan saya menyampaikan opini saya sendiri, bahwa sebenarnya koperasi ini merupakan lembaga yang inklusif ya. Dia mempunyai nilai dan cita sendiri, jadi mempunyai nilai dan prinsip sendiri. Kalau dicampur dengan lembaga mikro keuangan lainnya, saya rasa kurang tepat. Jadi penjelasan Pak Nuk tadi menggambarkan bahwa ada disharmoni antara RUU Perkoperasian dan RUU PPSK. Jadi kalau ada asas hukum namanya lex specialis derogat legi generali, itu harusnya kita itu spesialis, kita itu istimewa karena koperasi itu mempunyai jati dan nilai tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, tidak sama. Jadi menurut kami, ini opini kami, bahwa RUU itu harusnya berdiri sendiri di RUU Koperasi, bukan menjadi satu dengan lembaga keuangan yang lainnya. Gitu Pak Tato. Mungkin itu jawaban dari kami. Pak Nugroho bisa menambahkan, atau mungkin belum puas Pak Tato? Belum, nanti dipuaskan ke depannya. Ya, hanya kita KSP menyiapkan diri aja dari sisi kelembagaannya, dari sisi usahanya, dari sisi permodalan dan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu aja Pak Tato. Nggih. Monggo Pak Nuk. Oh, tadi kok kerjasama kan? Jadi kerjasama. Saya ingin sampaikan Ibu begini, kemarin saya melakukan juga diskusi dengan teman-teman dari Dinas Koperasi tingkat 1 yang pada waktu itu dihadiri oleh Mas Cepi. Di sana dinyatakan bahwa Dinas Koperasi Provinsi setuju dengan gerakan masyarakat. Ada rekamannya Bapak, ada rekamannya. Jadi beliau setuju karena Mas Cepi juga mengatakan bahwa ngatur itu mengalihkan dari kementerian ke OJK itu sebetulnya salah kamar Bapak, salah kamar. Nah kita karena mencintai pemerintah, karena kita mendukung pemerintah, mendukung itu kan tidak harus nyujo-nyujo saja. Nek salah terus dijugur nih pisan kan, enggak. Lah kita ingatkan sekarang, cara mengingatkan, hilangkan pasal itu. Jadi Pak Toto, Dinas Koperasi setuju tingkat 1 kemarin mendukung gerakan masyarakat di Jawa Timur. Pak Nugroho, Bu Dwi dan Pak Toto yang tanya, mungkin ada lagi dari KPRI mungkin, monggo Pak Samsul, monggo. Terima kasih. Jadi kalau kita mengikuti sekarang ini ada 2 RUU, Perkoperasian dan Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan. Kalau kami tidak salah tangkap itu berarti yang banyak karena terjadi disharmonisasi tadi, berarti di beberapa pasal RUU PPSK ini harus dihilangkan barangkali karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian, barangkali pemahaman saya di situ. Kemudian yang perlu kami tekankan, mohon penjelasan lebih itu adalah tentang bagaimana sikap kita terhadap RUU Perkoperasian
tahun 2022. Apakah isinya itu sudah sesuai dengan jati diri koperasi atau belum? Barangkali cuman itu. Terima kasih. Karena saya di mana-mana ngomong, Pak, saya harus konsekuen. UJK mlebu ngatur usaha internal kita itu jelas tidak sesuai dengan jati diri. Ngapunten Bu Dwi, nggak cocok memang. UJK itu tugasnya itu bukan di undang-undang saja sudah disebutkan di situ. Nggak ada di pasal 6 tadi saya sebutkan, nggak ada komponen bahwa UJK itu masuk ngatur koperasi. Undang-undangnya tetap itu. Lah sekarang kok nenek undang-undang baru memaksa UJK melebu itu terus piye gitu. Ya nek UJK-nya siap, nek enggak. Sikap kita jelas, kita ingatkan pemerintah pasal yang ngatur itu dihilang nih. Bukan kita itu benci sama pemerintah. Kalau kita mencintai pemerintah itu kan enek sing salah, mosok wis salah bene wis bene jongkrok nih pisan ku nek perlu diuji materi ngisin-ngisin di pemerintah kan enggak gitu. Itu namanya bukan anak yang baik kan gitu. Bapak salah jeromprong nih pisan enggak gitu. Nah, upaya kita menolak tadi kata-katanya koyoke kasar, menolak, tapi sebetulnya itu keluar dari hati nurani. Karena kita ingin membela koperasi sebagai amanat konstitusi. Kan begitu, Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan MKM Kabupaten Kediri, Usaha Mikro Kabupaten Kediri, dan juga Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Kediri, dan Bapak Ketua Dikopinda beserta jajarannya, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh pengurus koperasi KSP USP di Kabupaten Kediri. Langsung saja, sebenarnya saya ini kan kurang hafal tentang undang-undang, Pak ya. Tapi kami kemarin selalu mengikuti rapat-rapat baik itu di Nganjuk, yaitu seluruh gerakan koperasi baik dari Nganjuk maupun dari Madiun, kemudian dari Kediri, dan juga dilanjutkan pada tanggal 3 November yaitu pertemuan di Dikopinbil yang diikuti oleh 100 gerakan koperasi seluruh Jawa Timur. Dan diikuti oleh seluruh gerakan koperasi, ada 100 gerakan koperasi, Pak. Dan mensikapi tentang adanya rancangan undang-undang koperasi dan rancangan undang-undang PPSK yang mengatur tentang usaha simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Dan itu memang kalau kita pahami, ya kalau kita belum yakin, belum begitu paham, Pak. Tapi yang sudah paham betul adalah Pak Nugroho. Dan di Dikopinbil itu dibentuk tim 11. Itu adalah pengkajian daripada rancangan undang koperasi dan rancangan undang-undang PPSK. Itu Pak ya, PPSK. Parano Jolali, ada P-nya 2 loh Pak, engko PSK gitu toh. Jadi PPSK ngoten nggih. Kok Pak Ratno iki ketua garangan kok nyambungi yang kono tok ae gitu. Mohon izin Pak, mohon maaf niki karena sudah siang ini rada ditambahi karo guyon-guyon itu enggak mengantuk Bu. Nggih, seperti itu. Tadi ngomong sama Pak Eri. Pak Trimo operatornya banter. Jadi dotnya ini memang ya lek umure wis swidak munggah kadang-kadang ya nyaut kadang-kadang enggak seperti itu. Tidak apa-apa. Sebaiknya memang kita harus dalam mensikapi. Ini bukan punya mahkota ini Pak ya. Lek mahkota biasanya gak pedot-pedot ngene iki biasa Pak. Ya. Sudah. Jadi seperti itu Bapak-Bapak, yang perlu kita informasikan bahwa di Jawa Timur ini tentang mensikapi daripada rancangan undang-undang koperasi dan rancangan undang-undang PPSK Pak ya. Saya sendiri juga kadang-kadang masih belepotan Pak masalah itu. Itu semua adalah berusaha Pak ya.
Ini masalahnya masih dalam rancangan Pak ya, rancangan jadi belum didok. Ini ada informasi bahwa nanti didoknya itu setelah akhir Desember atau mungkin Januari 2023 ini ada kemungkinan sudah didok oleh pemerintah Pak. Ini yang mengajukan siapa? Yang mengajukan bukan pemerintah, ini yang mengajukan DPR. Ngaten Bu, DPR, enggak tahu dari fraksi mana, yang jelas itu DPR yang mengajukan dan ini diajukan pemerintah. Biasanya rancangan undang-undangnya yang mengajukan pemerintah. Mengajukan kebalikannya, yang mengajukan adalah dari DPR. Cek lo muta mati. Tadi dipegang Pak Imam ya lancar, tak pegang kok muta mati ini apa? Saking duduk ya Pak kira-kira. Berarti pegangnya tidak boleh di tengah ini. Harus di pinggir-pinggir saja dulu ngoten Pak Ratno. Di pinggir-pinggir saja mulai dari bawah terus ke tengah, ke atas terus ke tengah. Tapi tengah nanti mati lagi nanti. Mati lagi. Gimana nih operatornya? Waduh, wah. Itu Pak ya. Jadi saat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti saya menyampaikan tidak salah. Karena sama-sama kita ini namanya rancangan undang-undang dan tebalnya seperti itu Pak. Saya ini kan apa ya? Artinya tuh kebiasaannya ndadekne duit 1 juta piye dadi 10 iso dadi kena ditukokne bis ngoten lho. Asline ngoten niku. Lah ini terus membaca seperti ini mumet aslinya seperti itu Pak. Tapi saya mengambil poin-poinnya Pak ya, mengambil poin-poinnya bahwa rancangan undang-undang PPSK itu Pak ya, itu artinya diantaranya nggak usah pakai mic ya. Cek lo, kena lagi. Halo. Kena. Ya. 1 2. Ini anu omong nang dhuwur iku alat gak oleh 1 2 3 di depan mawon. Ya. Iki tukang son diwarai karo narasumber ini. Memang sonnya bukan son mahkota. Lek son mahkota biasanya dipegang di mana mawon tasih anu Bu. Tasih urip mawon nggih. Wis jam piro le megang iki panggah urip nggih. Lek son mahkota li sone dikopida memang perlu diperbaiki. Dan ini kita kotak dulu Pak ya. Mulai dari pagi ngomongnya undang-undang. Ini ngomongnya kantor Dikopinda mawon nggih. Pripun kantor Dikopinda niki pun saya napa mboten sakniki? Saya nggih. Kurangi napa niki kurangi? Sumuk, ngoten nggih. Insyaallah pertemuan depan mengke diparingi napa niku? Diparingi kipas minimal syukur-syukur mengke enten AC ning ngoten nggih. Ngoten mawon. Ben gak ngantuk Pak Imam. Jadi mohon izin Bapak, mohon izin iki kalih guyon mawon nggih, kalih guyon mawon. Jadi mensikapi tentang undang-undang ini yang paling menakutkan adalah kalau KSP, USP itu adalah masuk di dalam pengawasan OJK. Karena OJK sendiri sebenarnya yang diawasi itu harusnya lembaga keuangan terutama bank, kemudian LKM dan juga perasuransian Pak ya. Tapi tidak tahu nanti wong kalau kita nanti namanya kita ini masyarakat kalau sudah didok oleh pemerintah ya mau nggak mau pasti ngikuti. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat atau rakyat sebelum ini didok ya, doknya nanti akhir Desember Bu, kurang 1 bulan, jadi kurang 1 bulan didok. Ini belum didok, makanya ini perlu disampaikan kepada masyarakat gerakan koperasi apakah menerima atau menolaknya. Ngoten lho. Pilihannya hanya 2 niku Pak nggih, menerima atau menolaknya. Jadi ini saya informasikan, kemarin yang sudah menolak itu terutama dari Dikupindu Provinsi Jawa Timur, termasuk juga saya, termasuk juga kemarin yang hadir, Pak Imam juga hadir, Pak Nugroho, bahwa ada 100 tokoh koperasi Pak ya, itu semua sepakat menolak, yaitu rancangan undang-undang PPSK itu Pak ya, rancangan undang-undang PPSK yang mengatur tentang perkoperasian, terutama koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Cobi ngacung niki sing gadah KSP kali USP sinten mawon cobi jeneng ngatung Erli. Oh cik panggah hafal karo Erli pangelek. Sedaya KSP niki nggih. Hampir semuanya KSP nggih. Artinya walaupun KUD kan punya
USP itu Pak, itu simpan pinjam. Nah itulah nanti yang akan diawasi oleh OJK sesuai dengan rancangan undang-undang PPSK ini Pak nanti. Nah itulah nanti termasuk berat. Apakah nanti saya bacakan juga ada pidananya? Ada Pak, ada pidananya. Itulah makanya. Pak. Nah ini. Niki ngeten mawon, kula sampai di sing rada abot-abot ae, awake dhewe mungkin trimo napa mboten ngoten lho Bu, nggih. Iki terutama bab 15 ketentuan pidana niki Pak ya. Pasal 160 lain badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 bab 5 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Nanti kalau OJK yang atur seperti itu Pak, 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Bisa setuju sesuai rancangan itu. 5 tahun dan 3 miliar. 3 miliar. Jadi 5 tahun sesuai dengan pasal 62, tapi ini masih masih rancangan nggih. Artinya belum didok. Makanya kita nanti artinya tidak setuju ya, kita nanti harus melakukan apa ya istilahnya, harus melakukan aksi wajah kayak raja ya, kayak kaisar niki mau dipegang nih. Jadi 3 tahun dan kok bisa terus nggak bisa Pak? Iya mau pun setunggal mawon wani loro di garap buaran ya gak kuat ini ya. Sakit. Ini Bu, jadi ini pidananya ancamannya Pak, ancamannya 5 tahun dan dendanya 3 miliar niki. Terus setiap pengurus yang melanggar ketentuan larangan mengatasnamakan segala bentuk aset atau kekayaan koperasi atas nama pribadi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar nih. Ketika kleru batin gue, tapi saya itu jadi salinannya Bu. Jadi saya dapat kopian ini secara online, kemudian saya print seperti ini. Kemudian pasal 164 koperasi yang telah dicabut izinnya, usahanya atau koperasi yang dalam pengawasan khusus melanggar ketentuan larangan perubahan anggaran dasar tanpa setujuan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara juga 3 tahun dan pidana paling banyak 1 miliar. Sampai pasal pinten Pak nggih? Sampai pasal 168 iki bicara tentang pidana mawon. Pidana 5 tahun, 3 tahun dan dendanya 1 miliar dan juga ada 3 miliar Pak ini. Ini kalau artinya terutama kalau sudah masuk dalam KSP diatur oleh OJK. Kan OJK apa ya? KSP USP intinya disamakan dengan bank, Pak. Disamakan dengan bank. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah ini. Pak Nugroho mudah-mudahan tidak salah Pak ya. Kalau nanti ada salahnya mohon nanti dibetulkan. Jadi kalau intinya ya seperti itu, artinya KSP USP itu akan diawasi oleh OJK. Ini sesuai dengan rancangan undang-undang PP 2SK seperti itu. Kalau yang dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang mengawasi dan mengatur daripada KSP USP adalah Menteri, yaitu Kementerian Koperasi. Dalam hal ini adalah kalau di kabupaten ya Dinas Koperasi dan sebenarnya kita ini mestinya Pak ya, kita tidak usah masuk di OJK karena OJK sendiri juga punya tugas sendiri Pak. Tugasnya itu apa? Mengawasi daripada ada sektor keuangan yaitu di perbankan dan bangga gak muni Pak Ari? Muni Pak ya. Di sektor keuangan, di perbankan, kemudian di perasuransian, di pasar modal itu OJK. Nah, tapi sebenarnya ini juga bukan permintaan OJK Pak. Kemarin saya
saya dapat informasi itu sebenarnya bukan permintaan OJK Pak, yang minta itu adalah fraksi-fraksi dari DPR, tidak semua fraksi. Tidak semua fraksi, artinya fraksi dari mana kita belum jelas, tapi saya bersama Dikubinwil, Bu Untari maupun Pak Slamet sudah melakukan suatu lobby-lobby, dan kemarin Bu Untari sama Pak Slamet pun sudah lobby kepada Sekjen PDIP yaitu Pak Hasto Kristianto, itu untuk minta tolong melobi kepada fraksi-fraksi yang lain untuk membatalkan yaitu rancangan undang-undang koperasi dan rancangan undang-undang PP2SK itu Pak. Itu, dan kita kalau kita mengacu dengan teman-teman yang lain, terutama di Provinsi Jawa Timur, di Dikubinwil, dan kemudian juga di Sidoarjo, kemudian di Nganjuk, di Madiun, kemudian bahkan sekarang ini sudah gerakan ini sudah menjalar di luar Jawa Pak ya, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sulawesi yang banyak koperasi ini sudah melakukan aksi, yaitu membuat suatu sikap. Sikapnya itu apa? Sikapnya adalah menolak daripada rancangan undang-undang P2SK itu Pak, seperti itu. Nah nanti apakah Kediri juga ikut seperti itu? Nah ini semuanya nanti kita diskusikan, kita bicarakan. Artinya menurut penjenengan semua, kira-kira koperasi simpan pinjam, KSP dan USP ini masih enak diawasi dengan pakai aturan yang 25 tahun 92, yaitu Kementerian Koperasi, atau mungkin OJK Pak, kira-kira Dinas Koperasi nggih? Ya seperti ini yang ngawasi nanti kan Bu Dwi, kalau ada salahnya kan dibenerne, kan ngoten nggih. Terutama buku 16 yang dereng wonten nggih dibuatkan dan sebagainya, ini kan pun diberikan pembinaan. Tapi kalau namanya OJK sudah bicara tentang ini Pak, tentang hukum, tentang denda. Niki Pak Ratno sampean waca niki Pak. Inilah. Ini saya juga pelaku usaha, terutama di KSP Pak ya saya itu. Jadi mensikapi ini ya terus terang aja agak merinding, terus mikir, terus KSP misalkan tidak berjalan, berapa juta orang nanti yang tidak bisa bekerja, terutama korban-korban juga yang menjalankan simpan pinjam itu kan namanya kan juga KSP juga ya, ada USP atau mungkin KSP, itulah nanti. Oleh karena itu saya minta kepada panjenengan semua nanti harus menyatukan suatu sikap, sikap menyetujui atau menolak Bapak Ibu sekalian. Menolak nggih? Nah, menolak. Ini nanti sama dengan yang lain. Ini disponsori oleh Dikubinwil Pak. Ini saya bacakan nggih. Ini kemarin hasil daripada pertemuan tanggal 3 Sidoarjo tanggal 3 November 2022. Gerakan Koperasi Jawa Timur tegas Pak ya. Tegas tolak keterlibatan OJK dalam USP dan KSP koperasi, dan seperti itu. Jadi adanya rencana pemerintah mengatur perizinan, ini masih rencana Pak ya. Rencana kalau didok oleh DPR dan pemerintah berarti pemerintah akan mengatur gitu Bu. Nah itu masih rencana ini. Di pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tertuang dalam draft rancangan undang-undang pengembangan koperasi dan penguatan sektor keuangan rancangan undang-undang PPSK telah menimbulkan keresahan dan menuai penolakan dari pelaku koperasi di Jawa Timur. Ini sudah sebenarnya videonya itu ada, sebenarnya tadi itu harusnya dipersiapkan Pak Toto, video-videonya dari gerakan Sidoarjo, dari Madiun, bahkan dari Nganjuk itu sudah membuat pernyataan. Hanya Kediri aja yang belum membuat pernyataan Pak Nuk, belum membuat pernyataan. Gimana Pak? Bannernya sudah ada, artinya nanti semua gerakan ini memang menolak yaitu rancangan undang PP2SK, ya kita nanti mengikrarkan menolak. Sanggup nggih seperti itu nggih? Karena terus terang aja, ini nanti kalau sudah ini didok, ini kita nggak bisa apa-apa. Apa yang disampaikan Bu Dwi tadi memang betul. Kita sebagai masyarakat kalau sudah diputuskan oleh pemerintah maupun DPR, kita tentu saja akan mengikuti. Termasuk badan hukum itu nanti banyak yang melakukan PAD dan lain sebagainya, sama dengan ketika dulu ada peraturan undang-undang PP 17 Pak ya, tahun 2000 berapa Pak?
2012 Pak ya. Kita belum mau PAD itu aja sudah undang-undangnya ganti lagi. Jadi bolak-balik ganti ya, sing laris notaris Pak itu. Gitu mboten. Bolak-balik gontang-ganti. Jadi tidak cukup adendum. Jadi langsung ngerubah di anggaran dasarnya. Itulah, padahal anggaran dasar itu kalau ngerubah ya mesti biaya, gitu mboten. Boleh duit tangel biayanya tambah akeh ngoten niku. Gitu. Ini seperti itulah. Oleh karena itu ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ini Pak di Kupinwil, dan saya itu juga didapuk jadi pembinane di Kupinwil Pak. Terus terang aja seperti itu, pembinaan di Kupinwil. Ini sekjennya juga ini Pak Nugroho ini adalah sekretarisnya di Kupinwil, ketuanya Pak Slamet Sutanto, dan beliau ini berjuang mati-matian kemarin juga itu Pak ke Jakarta menemui fraksi-fraksi. Kemarin menemui Pak Kristianto, siapa itu? Anu sekjen PDIP. Dan ini ada rencana akan menemui yaitu ketua ketua partai ini Pak. PKB Pak, PKB Yai Muhaimin, Pak Muhaimin. Nanti banyak yang akan dilakukan, dan nanti ada beberapa alternatif yang dilakukan di samping lobby-lobby, juga akan kirim surat. Kemudian kalau kurang mandi, ini sepakatan kemarin Pak ya, ini sepakatan kemarin, kalau nanti kurang greget, nanti seluruh gerakan koperasi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat akan melakukan demo. Itu Pak, akan melakukan demo. Tapi kalau menurut saya sebaiknya nggak usah demo, tapi ya lebih aja sebaiknya seperti itu. Kalau demo nanti ragatnya ya banyak. Kalau nanti cara penyampaiannya salah, nanti ada ujaran kebenciannya, mau menurunkan Menteri Koperasi ya, malah itu namanya ujaran kebencian nanti malah kena pasal nanti. Jadi saya kemarin mengusulkan kalau misalkan bisa dilakukan tidak perlu demo. Yang penting semua harus kompak untuk menolak daripada rancangan undang-undang PP2SK. Itu Pak, ini menurut dari saya pribadi maupun dari di Kupinwil kemarin seperti itu. Ini yang kesimpulannya seperti ini Pak. Nanti dibacakan terlalu banyak. Ya, terlalu banyak malah ngeluh nanti, terlalu banyak udah siang, waktu ini makan siang bareng lagi gitu. Wis gak enak nih gitu. Seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi ini tadi memang sengaja sengaja tidak perlu ada HEHE-nya, dikarenakan pada hari ini kita yang bicarakan adalah sangat serius mensikapi adanya rancangan undang-undang PPSK itu, karena waktunya tinggal 1 bulan. Kalau kita nanti ayam-ayam mensikapinya lunak-lunak opo jari pasrah karo Gusti Allah ngono Pak ya, kemudian didok itu nanti yang kelabakan adalah KSP dan USP, dan juga koperasi-koperasi yang lain ya, termasuk juga KUD itu punya USP, kemudian koperasi-koperasi lain juga punya USP, Koban dan lain sebagainya. Itulah maka nanti kita akan diadakan nanti semacam yel-yel. Sebenarnya tadi yang tak suruh mimpin yel-yel itu mestinya Pak Endro Pak Bu, sebenarnya Pak Endro yang akan demisi sebenarnya. Tapi kalau tidak ada ya nanti Pak Toto aja. Yang penting nanti kakinya bantuan enggak usah dipakai, enggak apa-apa nanti ya dah. Apa? Ini Pak Toto ini kan ketua forum. Lah ini sekarang ini akan membahas tentang KSP dan USP, mestinya harus serius betul Pak Toto nanti. Itu Pak ya. Saya sebagai pembinanya forum mengajak betul supaya mensikapi ini, apakah kita nanti menolak atau diam saja atau mungkin menyetujui aja. Kalau menurut saya sesuai dengan kesepakatan daripada di Kupinwil yang dipimpin oleh Pak Slamet kemarin, kita akan menolak daripada rancangan undang-undang ini. Itu oke, seperti itu. Karena yang jelas itu tadi, jadi rancangan undang-undang ini bertentangan dengan jati diri koperasi, kemudian bertentangan juga dari semangat gotong royong. Karena di sini kan juga ada masalah denda-denda dan bicaranya miliatan ini. Ini Bu, ini kalau tahu undang-undang seperti ini, kalau tahu nanti aparat yang lainnya, ini akan dimanfaatkan. Jelas akan dimanfaatkan Bedui. Kalau tahu, ini kan sama dengan mengambil di
Di KUHP Undang-Undang Perbankan Pak Toto ini, pelanggaran Undang-Undang Perbankan. Pelanggaran Undang-Undang Perbankan yaitu ancamannya 5 tahun dan dendanya kalau tidak salah ancamannya 8 tahun, kemudian dendanya itu 200 juta Pak, 2 juta. Ini malah lebih berat lagi, miliaran. Itulah. Terutama koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang dilayani artinya bukan anggota. Itu Pak, terutama itu. Oleh karena itu apabila Pak ya, apabila usaha dari kita dan seluruh gerakan koperasi Jawa Timur atau mungkin Indonesia nanti tidak berhasil, apa yang disampaikan Bu Dwi tadi ya, kita akan mengikuti dan kita akan menyiasati dan juga mencari solusi. Ya, solusinya memang yang dilayani oleh kita semua harus dijadikan anggota. Nah, tahu modelnya kayak apa, pokoknya ditulis di buku anggota. Mengajukan permohonan menjadi anggota, kemudian setor simpanan simpanan pokok. Makanya simpanan pokoknya itu sebaiknya jangan dibuat besar-besar. Simpanan pokoknya itu dibuat aja kecil, yang penting segera jadi anggota. Ini mensikapi, menyiasati kalau misalkan nanti undang-undang ditolak ini tidak bisa, artinya didok loh Bu, nanti seperti itu. Jadi harus dijadikan anggota semuanya. Simpanan pokok itu di dalam anggaran rumah tangganya itu nanti supaya dicatat simpanan pokok boleh diangsur, nanti seperti itu. Kemudian tanda tangan di buku anggota dan cap jempol di buku anggota, itu saya kira sudah menggugurkan daripada kewajiban-kewajiban yang ada. Oleh karena itu kita berusaha untuk menolak, tapi juga tidak perlu artinya ketakutan kalau nanti misalkan undang-undang ini tidak bisa ditolak. Ngoten nggih? Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita tidak perlu takut Pak. Ngoten Pak Dar nggih? Tidak perlu takut. Jadi pemerintah atau mungkin siapapun itu adalah manusia, pasti juga ada toleransinya. Kalau kita masih belajar otomatis ada kekeliruan. Yang penting semuanya sudah punya etikat baik untuk memperbaiki daripada undang-undang atau aturan-aturan yang ada. Artinya melengkapi lah, artinya seperti itu. Jadi kita tetap harus semangat berkoperasi, artinya seperti itu. Itu Pak ya. Jadi itu aja yang kita sampaikan. Panjang lebar nanti malah tidak jelas. Nah itu tadi diantaranya kenapa artinya seluruh gerakan koperasi menolak daripada pengawasan koperasi adalah yang diawasi oleh OJK, karena di sini itu sangat berat Pak. Karena tadi di pasal 44A Pak ya, 44A bahwa perizinan koperasi simpan pinjam itu harus melalui OJK. Nah terus yang izin kemarin tuh yang sudah USS sudah lengkap semua itu, terus gimana nanti? Apa ngerubah lagi? Gini Watan, kalau ngerubah lagi berarti ya ragat neh, pasti semua harus ke notaris, nggak mungkin dirubah sendiri oleh pengurusnya, nggak mungkin tanda tangan di dalam rapat anggota, nggak mungkin, itu nanti kurang sah Pak. Sahnya itu tadi di notaris, kemudian langsung di USS, masuk di Menkumham, seperti itu. Ragat neh nanti berapa? Ya paling orang 5.000 Pak itu nanti. Itu loh, makanya kita perlu sekali menolak agar koperasi itu tetap sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Sebenarnya perkara koperasi itu bisa berkembang dan tidak, itu tergantung dari Pak. Tergantung dari pengurusnya, bagaimana cara mengelola, cara manajemennya, seperti itu. Dipakai undang-undang apapun, kalau memang pengurusnya itu tidak komitmen yang tinggi, tidak punya perhitungan, tidak punya manajemen yang baik, komitmen pada gerakan koperasi yang notabene untuk banyak orang, ya koperasi itu nggak bisa jalan. Itu loh Pak. Apalagi kalau kita ingin bukan menghidupi koperasi, tapi kita hidup di koperasi, ya koperasi itu tidak akan jalan. Gini betul. Itulah. Dan ini pun juga baru saja koperasi banyak yang berdiri, termasuk di Pelemahan juga baru berdiri, yaitu BMT NU Pak ini. BMT NU Pelemahan Kediri ini kan barusan berdiri. Ini pengurusnya nih, coba ngacung nih namanya Pak Yono ya Pak. Pengurusnya ini Pak, baru berdiri Bu. Ini masuk dalam pembinaan ya. Pengertian nggih.
segera saya tutup Pak ini. Jadi baru berdiri, tapi sudah ada undang-undang seperti ini. Ini juga saya masukkan di anggota forum Pak Toto, ya. Artinya BMT NU Pelemahan Kediri. BMT NU Kediri aslinya Pak. Seperti itu. Itu Pak ya. Jadi apa ini pada intinya kita semua, saya bukan mengajak, tapi kita semua sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seluruh gerakan koperasi, baik itu di Nganjuk, di Madiun, di Sidoarjo, kemudian seluruh di Kupinwil di Surabaya kemarin Pak ya. Artinya ini menolak tentang rancangan undang-undang PPSK atau rancangan undang-undang koperasi, karena setelah dikaji ini bertabrakan Pak nih dengan rancangan undang-undang yang lama. Ini nggak perlu dibacakan, banyak yang tabrakan. Tadi diterangkan oleh senior kita yaitu Pak Nugroho. Nah, seperti itu. Baik Pak ya, saya kira tidak panjang lebar yang kita sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, atas kepeduliannya daripada mensikapi daripada rancangan undang-undang PP2SK ini Pak. Nanti seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa yang kita harapkan seperti itu gitu Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Buat untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan penekanan dan penegasan menyangkut dengan draft RUU. Untuk ini sekali lagi Bapak, depannya Pak Samsul tadi yang ngacung, mungkin masih ada unek-unek. Monggo, monggo. Karena tadi sudah kadung ngacung, ya, koma angan-angan ya. Mungkin Mbak Mega juga ada masukan, Mbak Widya ada masukan, pas. Koperasi yang gede-gede kudu ikut partisipasi lebih ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari KPRI Tunas Bagia Mojo, yang pada kesempatan ini meskipun saya KPRI tapi usaha saya hanya satu bidang, yaitu KSP saja, Koperasi Simpan Pinjam. Jadi kalau melihat apa yang jadi tema hari ini, mestinya saya masuk ke dalam kelompok yang riskan untuk kena PP2SK ini. Oleh karena itu Bapak, saya ya, saya sedikit heran, orang-orang pada OJK itu apa bukan orang pemerintah Pak sebetulnya? Kok bertentangan itu loh dengan yang ada di perkoperasian, notabene orang-orang pemerintah, yang OJK kok menentang yang ada dalam perkoperasian yang sudah disepakati oleh pemerintah. Itu yang saya tanyakan dalam hati saya. Kok kelihatannya ngotot untuk memasukkan undang-undang P2SK itu, orang-orang di OJK itu. Nah, kalau beliau-beliaunya itu juga bagian dari pemerintah, mbok iya, dulu sebelum ribet ini bicara sama pemerintah piye yo enake, kok enggak gitu loh Pak, maksud saya itu loh, orang-orang OJK-nya itu, saya maksud itu, daripada membuat ribet itu Pak, yang ingin saya sampaikan unek-unek dalam hati saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Bapak Ibu semuanya, kula nyuwun ngapunten nggih, kula waktu berdiri di depan di podium. Iya, betul nggih. Saya belum menyampaikan hal menyangkut dengan OJK dan pemerintah. Ini nuhun sewu Pak, nuhun sewu Bapak semuanya. Terus terang saja, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nur Sutrisno, Bapak-bapak yang dari Dekopin Kota dan Dinas nyuwun sewu kedap mawon foto bersama. 2 menit aja, 2 menit aja foto bersama. Ini ngeten, OJK
ini tertulis di dalam draft RUU, itu masih tidur. Oke, masih tidur. Kita jangan menyalah-nyalahkan OJK dulu. Ini adalah inisiasi dari DPR Pusat. Jadi DPR Pusat ini menulis draft undang-undang itu, OJK belum tahu. OJK belum diberitahu. Nah, inilah nanti seandainya draft ini didok, baru OJK digugah. Inilah. Jadi kita penolakannya bukan ke OJK, bukan nyalahkan OJK, tapi ini kita ke DPR. Bukan pemerintah juga, ke DPR untuk PPSK ini. Gitu Pak ya? Yeah. Monggo Bapak Ibu semuanya, monggo ini foto dulu aja. Sebelum kita akhiri, kita tutup, kita foto bersama-sama untuk bagaimana kita menyikapi dengan PPSK ini dan Undang-Undang Perkoperasian ini. Monggo. Sekaligus kami terima kasih atas kehadiran dan kerawanan Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawakan kita lebih baik, ya. Koperasi kita lebih baik, lebih maju dan sesuai dengan harapan kita bisa menjadikan anggota dan masyarakat ini. Terima kasih. Kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Gerakan Koperasi Kabupaten Kediri menyatakan menolak RUU P2SK karena tidak sesuai dengan jati diri koperasi dan semangat gotong royong. Merdeka!